persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Juni 2025, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ricky Oke SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kamu pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukan dan menyuruh mereka semua duduk sesuai dengan kelompok-kelompok. Dan setelah itu, ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Tubuh Kristus. Bacaan-bacaan yang disuguhkan mengisahkan dan mengulas mengenai peran penting roti dan anggur dalam sejarah perjalanan iman umat. Hal ini bermula dari kisah Perjanjian Lama. Kitab Kejadian mengisahkan bahwa ketika Abraham diberkati oleh Imam Allah, Abraham juga diberikan dan juga ditawarkan sebagai lambang kemenangan bagi Abraham atas musuh-musuhnya. Kemudian dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memaparkan bahwa penetapan perjamuan kudus merupakan tradisi yang diterimanya dari Tuhan mengenai perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Dan dalam bacaan Injil, Lukas mengisahkan bahwa makna ungkapan tubuh Kristus dijabarkan dalam beberapa peran penting.
atau juga dijabarkan dalam beberapa bagian penting. Yang pertama, pengajaran dan penyembuhan. Yesus menyambut orang banyak, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat hari mulai senja, para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak pulang agar mereka bisa mencari penginapan dan juga agar mereka bisa mencari makanan. Lantas, dalam ketiga bacaan ini, apa yang kita petik di hari raya tubuh Kristus? Ketiga bacaan di atas menggambarkan bahwa kehadiran tubuh Kristus itu sesungguhnya merangsang kita untuk setia mengorbankan diri bagi sesama. Pengorbanan itu dilakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berbagi atas apa yang kita miliki kepada sesama yang menderita, memaafkan semua orang yang melukai dan yang kita benci sebagai langkah memperoleh dan menciptakan kedamaian. Di samping itu, pesta hari ini menegaskan bahwa kita adalah imago Dei, wajah Allah yang hadir atau nyata di tengah dunia. Sebagai kaki tangan Kristus, kita serentak pun terlibat dalam mengambil misi keselamatan Allah. Artinya, kita harus hidup dalam cinta kasih, melayani sesama, dan menjadi saksi Kristus melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa tubuh Kristus bukan sekedar santapan spiritual, melainkan sesuatu yang perlu diwujudkan dalam tindakan kasih yang lebih real kepada sesama. Karena misi keberimanan orang Katolik adalah menghidupi atau hidup di dunia eskatologis yang digambarkan atau berusaha hidup di dunia seperti di surga. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.